Gang sempit itu tak pernah tidur. Asap sate mengepul seperti rahasia yang sengaja dibiarkan samar. Setiap tusuknya laku, setiap piringnya habis, dan setiap senyuman pemilik warung tampak terlalu tenang untuk ukuran kota yang sedang tercekik ekonomi. Tapi ketika satu nama masuk daftar orang hilang, polisi mulai menghitung ulang aroma yang selama ini dianggap biasa. Ini bukan soal rasa, ini soal asal. Tentang daging yang tak pernah ditanya dari mana datangnya, hingga kecurigaan itu berubah menjadi penyelidikan. Gang itu sempit, hanya cukup dilewati satu motor dengan hati-hati. Di kanan kiri berdiri rumah-rumah berhimpitan, temboknya kusam, sebagian ditambal seadanya. Di pagi hari, gang dipenuhi suara ibu-ibu menyapu, anak sekolah berlarian, dan pedagang sayur yang mendorong gerobak sambil memanggil dagangannya. Jakarta Timur tak pernah benar-benar diam, dan gang ini adalah salah satu buktinya. Siang menjelang sore, suasana berubah perlahan. Panas masih menggantung, tapi orang-orang mulai pulang dari kerja. Beberapa wajah tampak lelah, beberapa lain sibuk menghitung uang receh. Di ujung gang, asap tipis mulai mengepul dari sebuah warung sate kecil. Tak ada papan nama besar, hanya spanduk lusuh dengan tulisan sederhana. Tapi siapapun yang tinggal di sekitar situ tahu, warung itu selalu ramai saat malam tiba. Warung sate itu bukan sekedar tempat makan. Ia menjadi titik temu. Tukang ojek berhenti sejenak melepas helm. Anak kos duduk berdesakan sambil bercanda. Buruh bangunan makan cepat sebelum lanjut kerja malam. Harganya murah, porsinya cukup, dan rasanya konsisten. Bagi banyak orang, warung itu seperti penolong kecil di tengah hidup yang serba pas-pasan. Pemiliknya seorang pria paruh baya. Wajahnya biasa saja, tak mudah diingat. Rambutnya mulai menipis, tangannya cekatan membolak-balik sate di atas bara. Ia jarang banyak bicara, lebih sering mengangguk atau tersenyum tipis saat melayani pembeli. Kalau ada yang kurang uang, ia tak banyak tanya. "Besok aja," katanya singkat. Sikap itulah yang membuat orang-orang merasa dekat, meski sebenarnya tak banyak yang tahu soal hidupnya. Setiap malam, suara kipas angin tua bercampur dengan bunyi kipas bara. Asap sate naik ke udara, menyebar ke seluruh gang, menjadi penanda waktu makan. Beberapa warga bahkan menjadikan bau itu sebagai jam biologis. Saat asap muncul, artinya hari sudah hampir selesai. Tak ada yang aneh di warung itu. Tak ada keributan, tak ada tatapan mencurigakan, semua berjalan seperti biasa. Orang datang, makan, lalu pulang. Obrolan ringan soal harga beras, listrik naik, atau kabar tetangga yang pindah kontrakan. Di gang ini hidup berjalan sederhana, tanpa banyak ruang untuk berpikir jauh ke depan. Pemiliknya selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Ia membersihkan meja, menyapu sisa arang, lalu menutup warung dengan gerakan pelan. Di matanya tersimpan lelah yang wajar bagi orang yang bekerja setiap hari. Tak lebih, tak kurang. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Warung tetap ramai, gang tetap hidup. Tak ada yang menyadari bahwa rasa aman itu hanyalah permukaan. Bahwa di balik kesibukan sederhana dan asap sate yang menenangkan, ada cerita yang pelan-pelan bergerak ke arah yang tak pernah dibayangkan siapapun. Untuk saat ini, gang itu masih seperti biasa. Ramai, hangat, dan terasa aman. Di balik ramainya warung sate setiap malam, hidup pemiliknya berjalan jauh lebih sunyi. Setelah gang mulai sepi dan kursi-kursi disusun kembali, ia tak langsung pulang. Ia duduk sebentar, menghitung uang hasil jualan dengan teliti. Lembarannya tak banyak, sebagian besar sudah terbayang akan pergi ke arah yang sama. Bukan ke tabungan, bukan ke rencana masa depan, melainkan ke lubang yang tak pernah benar-benar tertutup. Beberapa tahun lalu, hidupnya tak seperti ini. Ia pernah punya usaha yang lebih besar, dengan tempat yang lebih layak dan harapan yang lebih tinggi. Tapi satu persatu masalah datang. Sewa naik, pelanggan berkurang, biaya hidup melonjak. Saat usaha mulai goyah, ia mengambil jalan pintas yang saat itu terasa masuk akal. Pinjaman cepat, tanpa banyak syarat. Uangnya cair cepat, tapi bunganya tumbuh lebih cepat lagi. Setiap minggu, pesan singkat masuk ke ponselnya. Bahasanya singkat,
dingin dan menekan. Terkadang disertai ancaman halus, terkadang lebih terang-terangan. Ia selalu berusaha menenangkan diri, berkata bahwa semua masih bisa diatur. Selama warung masih buka, selama orang masih makan, ia percaya masih ada jalan. Di rumah, suasana tak kalah berat. Istrinya jarang bertanya banyak, tapi diamnya justru terasa lebih menekan. Anak-anaknya mulai besar, kebutuhan makin banyak. Ia merasa gagal menjawab pertanyaan sederhana yang tak pernah diucapkan. Sampai kapan hidup begini? Sebagai kepala keluarga, ia memikul rasa malu yang tak bisa dibagi kepada siapapun. Pagi hari, ia bangun lebih awal dari yang lain. Bukan karena semangat, melainkan karena sulit tidur. Pikiran tentang utang, cicilan, dan waktu yang terus berjalan membuat matanya terbuka lebih lama dari seharusnya. Ia menyiapkan bahan dagangan dengan gerakan otomatis, seolah tubuhnya bekerja sendiri sementara pikirannya terjebak di tempat lain. Di luar, orang-orang melihatnya sebagai sosok yang tabah. Pria yang bekerja keras, tak mengeluh, dan tetap ramah pada pelanggan. Tak ada yang tahu bahwa setiap senyum adalah hasil dari usaha keras menahan beban. Ia belajar menyembunyikan kegelisahan, karena di lingkungan seperti itu, keluhan sering dianggap kelemahan. Kadang, saat warung sedang sepi, ia melamun menatap bara yang memerah. Ia membayangkan hidup yang berbeda, bukan yang mewah, hanya cukup. Cukup untuk tidur tanpa cemas, cukup untuk menjawab kebutuhan keluarga tanpa menunda. Tapi bayangan itu selalu pudar ketika ponselnya bergetar lagi. Tak ada niat jahat dalam pikirannya, yang ada hanya keinginan bertahan. Setiap keputusan kecil diambil dengan pertimbangan sempit. Hari ini harus lewat dulu. Besok urusan nanti. Ia tahu hidupnya berada di persimpangan, tapi tak tahu kemana harus melangkah. Di mata orang lain, warung sate itu masih sama, ramai, murah, dan bersahabat. Namun bagi pemiliknya, ruang gerak terasa makin sempit. Tekanan tak terlihat itu perlahan membentuk cara berpikirnya, menumpuk tanpa suara, menunggu saat yang tepat untuk pecah. Untuk sekarang, ia masih berdiri di depan bara, membolak-balik sate seperti biasa. Tapi di dalam dirinya ada kegelisahan yang mulai mencari jalan keluar, meski ia sendiri belum tahu kemana arah akhirnya. Di antara wajah-wajah yang datang dan pergi setiap malam, ada satu orang yang selalu muncul dengan waktu hampir sama. Ia jarang terlambat, jarang pula absen. Warga sekitar mengenalnya sebagai pelanggan tetap warung sate di ujung gang. Tubuhnya agak besar, suaranya lantang, dan caranya berbicara seringkali terdengar seperti sedang bercanda, meski tak semua orang merasa nyaman mendengarnya. Ia selalu duduk di bangku yang sama, paling dekat dengan tungku. Katanya, di situ sate terasa lebih cepat datang. Pemilik warung mengangguk saja setiap kali melihatnya. Pesanan tak pernah berubah, jumlahnya pun hampir selalu sama. Mereka berbincang ringan, soal cuaca, soal harga bahan pokok, soal gang yang makin padat. Dari luar, hubungan itu tampak biasa, seperti penjual dan pembeli pada umumnya. Namun ada nada tertentu dalam setiap obrolan. Pelanggan itu sering melontarkan komentar yang dibungkus tawa, tapi menyisakan rasa tak enak. Tentang usaha yang kecil tapi ramai, tentang harga yang terlalu murah, atau tentang hidup yang ya begini-begini saja. Ia tak pernah mengucapkannya dengan marah. Justru karena itu, komentar-komentar itu sulit dibantah. Pemilik warung menanggapinya dengan senyum tipis. Ia terbiasa. Di lingkungan seperti itu, orang sering berbicara tanpa menyadari beban orang lain. Ia memilih diam, melanjutkan pekerjaannya, dan menganggap semuanya angin lalu. Lagi pula, pelanggan itu selalu bayar tepat waktu. Kadang bahkan memesan lebih untuk dibawa pulang. Beberapa warga pernah memperhatikan ketegangan kecil itu. Cara pemilik warung berhenti sejenak saat komentar tertentu dilontarkan. Cara ia menarik napas sebelum menjawab. Tapi tak ada yang menganggapnya serius. Semua masih dalam batas wajar. Tak ada suara meninggi, tak ada pertengkaran terbuka. Suatu malam, pelanggan itu datang lebih awal dari biasanya. Warung belum terlalu ramai. Mereka berbincang lebih lama dari biasanya. Topiknya bergeser ke hal yang lebih pribadi, tentang utang, tentang orang yang gagal bangkit, tentang pilihan hidup. Nada bicaranya masih terdengar santai, tapi kalimat-kalimatnya mulai menusuk. Pemilik warung merasakan sesuatu mengendap di dadanya, bukan marah, melainkan campuran lelah dan terpojok. Ia tetap melayani, tetap membakar sate,
tetap menjaga nada suaranya. Dari luar tak ada yang berubah, tapi di dalam ada garis tipis yang mulai retak. Hubungan mereka berjalan seperti biasa setelah itu. Pelanggan tetap datang, pemilik warung tetap melayani. Tak ada perubahan sikap yang mencolok. Namun setiap ejekan kecil kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap tawa terdengar lebih panjang, lebih menggantung. Tak ada yang menyadari bahwa relasi sederhana itu menyimpan ketegangan yang perlahan tumbuh. Semua masih tampak normal. Terlalu normal hingga tak ada yang merasa perlu bertanya lebih jauh. Di gang itu, hidup terus berjalan. Warung tetap ramai, pelanggan tetap masih duduk di bangku yang sama, dan pemilik warung masih tersenyum, menyembunyikan perasaan yang mulai sulit dikendalikan. Benih konflik itu sudah ada, meski belum ada yang tahu kapan ia akan tumbuh. Ketidakhadiran itu awalnya dianggap biasa. Di lingkungan seperti Jakarta Timur, orang sering pulang larut, menginap di tempat teman, atau sekadar lupa memberi kabar. Namun ketika malam berganti pagi dan pintu rumah tetap tak terbuka, kegelisahan mulai tumbuh. Keluarga korban menunggu lebih lama dari biasanya. Ponsel dihubungi berkali-kali, tak ada jawaban. Hingga siang menjelang dan rasa cemas tak lagi bisa ditepis, mereka memutuskan melapor ke polisi. Di kantor polisi, laporan diterima tanpa keramaian. Petugas mencatat nama, ciri-ciri, dan kebiasaan korban. Semua dilakukan dengan nada tenang, prosedural. Polisi tahu, banyak laporan orang hilang berakhir dengan penemuan sederhana. Tapi tetap saja, setiap laporan harus ditangani dengan serius. Penelusuran dimulai dari hal paling dasar. Polisi mendatangi rumah korban, berbincang dengan keluarga dan tetangga. Mereka menanyakan rutinitas harian, jam pulang, tempat singgah yang biasa didatangi. Dari percakapan-percakapan itu, satu pola mulai terlihat. Korban dikenal memiliki kebiasaan sederhana, pulang kerja, makan malam di tempat yang sama, lalu kembali ke rumah. Nama warung sate di ujung gang muncul lebih dari sekali. Bukan sebagai hal yang mencurigakan, melainkan sebagai kebiasaan rutin. Hampir tiap malam dia makan di situ, kata salah satu tetangga. Kadang nongkrong sebentar, ngobrol sama yang punya warung. Polisi mencatatnya tanpa ekspresi berlebihan. Mereka tahu kebiasaan adalah petunjuk awal, bukan bukti. Tapi tetap saja, lokasi terakhir yang dikunjungi seseorang selalu memiliki arti penting dalam sebuah pencarian. Petugas kemudian menyusuri rute harian korban, dari tempat kerja, jalur yang biasa ia lalui, hingga gang sempit tempat warung sate berada. Mereka berbincang dengan warga sekitar, menanyakan apakah ada yang melihat korban pada malam terakhir. Beberapa mengingatnya samar-samar, ada yang melihatnya duduk makan, ada yang mengaku mendengar suaranya tertawa. Saat polisi mendatangi warung sate, suasananya masih seperti biasa. Asap mengepul, pembeli datang dan pergi. Pemilik warung melayani dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ketika ditanya, ia menjawab seperlunya. Ya, korban memang datang malam itu. Iya, seperti biasa. Tidak ada yang aneh, katanya. Polisi tidak menekan. Mereka hanya mencatat waktu, jumlah pesanan, dan siapa saja yang ada di sekitar saat itu. Tidak ada tuduhan, tidak ada garis keras yang ditarik. Semuanya masih dalam tahap pengumpulan informasi. Namun bagi warga gang, kehadiran polisi membawa perubahan suasana. Obrolan mulai pelan-pelan bergeser, tatapan menjadi lebih lama. Beberapa orang mulai mengingat-ingat hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Jam buka warung, waktu tutup, siapa yang terakhir pulang. Bagi pemilik warung, hari-hari itu terasa berbeda. Ia tetap bekerja, tetap melayani, tapi kini ada jarak tipis antara dirinya dan pelanggan. Ia menjawab pertanyaan polisi dengan tenang, meski dadanya terasa sesak. Di matanya, ini hanya salah paham yang akan segera berlalu. Setidaknya, itu yang ia katakan pada dirinya sendiri. Kasus ini belum menjadi berita besar, belum ada tuduhan, belum ada kesimpulan. Hanya satu orang yang tidak pulang dan serangkaian pertanyaan yang mulai mengarah ke satu tempat. Dari sinilah cerita bergeser perlahan, dari keseharian sosial di gang sempit menuju wilayah yang lebih gelap dan penuh ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, warung sate itu tak lagi sekadar tempat makan. Ia menjadi titik perhatian. Dan meski belum ada yang berani berkata apa-apa, semua orang mulai merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Kehadiran polisi di gang itu kini tak lagi terasa asing. Mobil datang dan pergi. Petugas berjalan menyusuri lorong sempit dengan langkah terukur. Mereka tidak berteriak,
tidak menutup area, hanya mencatat dan bertanya. Prosedural, kata mereka. Tapi bagi warga, setiap pertanyaan terasa seperti lampu yang menyorot lebih terang dari biasanya. Satu persatu pintu diketuk. Warga dimintai keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan ingat pada malam terakhir korban terlihat. Banyak jawaban terdengar mirip. Biasa saja, tidak ada yang aneh, seperti malam-malam sebelumnya. Polisi mencatat semuanya, lalu bertanya lagi dengan cara berbeda, memastikan detail kecil tak terlewat. Jam berapa seseorang pulang? Siapa yang masih duduk di warung? Kapan lampu gang mulai redup? Di sela-sela itu, gosip tumbuh pelan. Dimulai dari bisik di teras rumah, berlanjut ke obrolan singkat di warung kopi. Nama warung sate makin sering disebut, bukan karena bukti, melainkan karena kebiasaan. Karena korban sering ada di sana, karena itulah satu-satunya tempat yang konsisten muncul dalam cerita orang-orang. Di lingkungan padat, dugaan sering lahir dari pengulangan. Pemilik warung merasakan perubahan suasana sejak hari pertama polisi datang. Senyum pelanggan tak lagi selebar dulu. Beberapa duduk lebih jauh dari tungku, memilih bangku di sisi luar. Ada yang tetap datang karena kebutuhan, ada yang hanya melintas tanpa berhenti. Ia tetap bekerja seperti biasa, tapi gerakannya tak lagi setenang sebelumnya. Setiap kali polisi muncul, dadanya terasa lebih cepat sesak. Polisi memeriksa aktivitas usaha dengan cara yang sama seperti tempat lain. Mereka menanyakan pemasok, jadwal belanja, alur transaksi. Tidak ada nada menghakimi, hanya catatan dan pertanyaan berulang. Pemilik warung menjawab sebisanya. Ia menyangkal keterlibatan apapun. Ia mengatakan yang sebenarnya menurut versinya. Malam itu berjalan normal, seperti malam-malam lain. Namun tekanan tak datang hanya dari polisi. Ia datang dari tatapan warga yang kini lebih lama, dari jeda hening saat ia lewat, dari obrolan yang terputus ketika ia mendekat. Gang yang dulu terasa hangat, kini seperti menyimpan jarak. Ia menyadari di tempat seperti ini, kepercayaan bisa berubah arah tanpa aba-aba. Di rumah, kegelisahan makin sulit disembunyikan. Ia menjadi lebih pendiam, setiap bunyi ponsel membuatnya terlonjak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan selesai, bahwa kebenaran, apapun bentuknya, akan terlihat dengan sendirinya. Ia berpegang pada rutinitas sebagai penopang terakhir, datang pagi, pulang malam, menutup warung dengan rapi. Warga terus berbicara. Ada yang membela, mengingat kebaikannya selama ini. Ada pula yang mulai menghitung ulang kenangan kecil, nada bicara, waktu tutup, kebiasaan yang dulu tak dianggap penting. Suasana gang berubah tanpa perlu peristiwa besar. Ketegangan hadir sebagai bisu yang memanjang. Polisi belum menarik kesimpulan. Mereka tahu kecurigaan bukan bukti, tapi mereka juga tahu tekanan sosial seringkali membuka celah yang tak terlihat di atas kertas. Mereka melanjutkan pemeriksaan, menjaga jarak yang cukup agar proses tetap berjalan. Malam itu, asap sate masih mengepul, bara masih menyala, tapi kehangatan yang dulu menyatukan orang-orang kini bercampur dengan rasa was-was. Di gang sempit itu, ketegangan tumbuh tanpa suara, cukup kuat untuk mengubah cara semua orang memandang satu sama lain, tanpa satupun kekerasan yang perlu ditunjukkan. Malam itu tak pernah direncanakan menjadi apapun selain rutinitas. Hujan turun tipis, cukup membuat gang berkilau oleh pantulan lampu. Warung sate buka seperti biasa. Pemiliknya datang lebih awal, menata meja, menyalakan bara, mencoba menenangkan pikirannya yang sejak beberapa hari terakhir sulit diam. Ia berkata pada diri sendiri, malam ini harus lewat seperti malam-malam lain. Pelanggan tetap itu datang ketika warung belum terlalu ramai, duduk di bangku dekat tungku. Seperti biasa, nada bicaranya santai, bahkan terdengar akrab. Obrolan dimulai dari hal ringan, tentang cuaca, tentang harga bahan yang naik. Pemilik warung menanggapi seperlunya, menjaga jarak yang aman. Ia berharap malam berjalan cepat. Namun kalimat-kalimat itu perlahan berubah arah. Pelanggan itu menyinggung hal-hal yang lebih pribadi, masih dengan tawa kecil yang sama. Tentang usaha yang jalan di tempat, tentang hidup yang tak pernah benar-benar naik. Kata-katanya bukan teriakan, bukan makian. Justru karena itu,
ia terasa menusuk. Pemilik warung mencoba mengalihkan pembicaraan, memfokuskan diri pada pekerjaan. Tapi malam itu, beban di kepalanya terlalu penuh. Pertengkaran tak meledak dalam bentuk yang jelas. Tidak ada suara keras yang mengundang perhatian. Yang ada hanya kalimat yang berbalas cepat, nada yang meninggi setingkat demi setingkat. Emosi yang selama ini disimpan rapi menemukan celah. Dalam ruang sempit dan waktu yang singkat, batas itu terlewati. Sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi, apalagi ia inginkan. Setelahnya, yang tersisa adalah keheningan yang terasa terlalu panjang. Pikiran pemilik warung kosong sesaat, lalu dipenuhi kepanikan. Tidak ada rencana, tidak ada hitung-hitungan. Yang ada hanya dorongan untuk menutup kejadian itu, untuk membuat malam berakhir tanpa jejak. Keputusan-keputusan diambil cepat, tanpa pertimbangan matang. Ia bergerak karena takut, bukan karena licik. Waktu berjalan aneh malam itu. Menit terasa panjang, tapi ingatan terasa kabur. Ketika ia kembali berdiri di depan tungku, tangannya gemetar. Ia membersihkan, merapihkan, menutup warung dengan gerakan yang terasa asing. Tidak ada yang melihat apapun yang mencolok. Gang tetap seperti biasa, meski baginya segalanya telah berubah. Hari-hari berikutnya, alibi yang ia sampaikan terdengar masuk akal di permukaan. Malam biasa, pelanggan datang dan pergi. Tidak ada kejadian khusus. Namun polisi mulai menyusun ulang potongan waktu. Mereka mencocokkan jam, kesaksian, dan kebiasaan. Ada jeda yang tak terjelaskan. Ada detail kecil yang berubah dari satu jawaban ke jawaban lain. Polisi tidak menuduh secara langsung. Mereka bertanya dengan cara yang sama, berulang, dari sudut yang berbeda. Disitulah celah itu terlihat, bukan pada ceritanya yang besar, melainkan pada hal-hal kecil. Urutan waktu, siapa yang pergi lebih dulu, kapan warung benar-benar tutup. Hal-hal yang mudah terlewat jika seseorang tidak panik. Pemilik warung merasakan tekanan itu. Setiap pertanyaan seperti menarik benang dari gulungan yang rapuh. Ia mencoba bertahan pada ceritanya, tapi kelelahan mental membuatnya goyah. Dalam diam, ia mulai menyadari bahwa malam itu, malam yang tak direncanakan, tak bisa dikunci selamanya. Bagi polisi, kini jelas bahwa penyebab utama ada pada satu titik, konflik personal yang meledak spontan. Bukan rencana jahat yang disusun lama, melainkan emosi yang dibiarkan menumpuk hingga meluap. Dan dari titik itulah semua keputusan setelahnya lahir sebagai reaksi panik, bukan strategi kriminal. Malam itu telah lewat, tapi bayangannya tinggal, menunggu untuk diurai sepenuhnya. Penyelidikan berjalan pelan, hampir terasa membosankan bagi orang luar. Tidak ada penggerbekan, tidak ada sorotan lampu terang. Polisi justru tenggelam dalam hal-hal kecil yang selama ini luput diperhatikan. Waktu tutup warung yang sedikit berbeda dari biasanya, kesaksian warga yang saling menguatkan meski masing-masing hanya mengingat potongan singkat. Semua disusun seperti kepingan yang tak berdiri sendiri, namun perlahan membentuk gambar utuh. Polisi mencocokkan jam, kapan korban terakhir terlihat, siapa yang masih berada di gang saat itu, kapan warung benar-benar ditutup. Dari situ, muncul selisih waktu yang sulit dijelaskan. Tidak besar, hanya cukup untuk membuat satu malam berbeda dari malam-malam lain. Mereka tidak menyimpulkan apa-apa lebih dulu, mereka hanya mencatat. Alur bahan baku ikut diperiksa. Dari mana pasokan datang, kapan dibeli, dan bagaimana biasanya disimpan. Polisi tidak menemukan hal mencolok secara kasat mata, tapi ada perubahan kecil dalam kebiasaan. Hari belanja yang bergeser, jumlah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan catatan sebelumnya. Sekali lagi, bukan bukti tunggal, melainkan pola yang mulai menyempitkan ruang gerak. Perilaku pemilik warung menjadi perhatian berikutnya, bukan karena tindakannya yang ekstrim, melainkan karena perubahan sikap yang konsisten. Ia menjadi lebih tertutup, lebih cepat mengakhiri obrolan, dan seringkali tampak kehilangan fokus.
Saat ditanya ulang dengan pertanyaan yang sama, jawabannya tidak selalu identik. Perbedaan itu tipis, tapi cukup bagi polisi untuk tahu bahwa ada beban yang disembunyikan. Pemanggilan resmi dilakukan. Di ruang yang lebih tenang, jauh dari gang dan asap sate, pemilik warung duduk berhadapan dengan petugas. Tidak ada intimidasi, hanya waktu, pertanyaan, dan keheningan yang panjang. Polisi menyodorkan fakta satu persatu, tanpa nada menghakimi. Selisih waktu, kesaksian warga, perubahan kebiasaan, semua disampaikan sebagai rangkaian logis. Di titik itu, pertahanan mentalnya runtuh. Bukan karena satu bukti yang menghantam, melainkan karena akumulasi yang tak bisa lagi ia bantah. Kelelahan yang ia simpan selama berbulan-bulan akhirnya menemukan jalan keluar. Ia menunduk lama, seolah menghitung ulang setiap pilihan yang pernah diambil. Pengingat tentang keluarga, tentang gang, tentang warung yang selama ini ia jaga, datang bersamaan. Tidak ada pembelaan diri, tidak ada upaya membenarkan. Yang ada hanya pengakuan yang keluar pelan, terputus-putus, sebagai bentuk menyerah pada kenyataan. Ia mengakui apa yang terjadi, menjelaskan malam itu sebagaimana yang ia ingat. Sebuah ledakan emosi yang berakhir dengan keputusan panik. Bagi polisi, pengakuan itu menutup rangkaian penyelidikan. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Status ditetapkan, berkas disiapkan, dan hak-hak dijelaskan. Semua dilakukan dengan bahasa yang netral, tanpa emosi berlebihan. Ini bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang memastikan kebenaran tercatat dan tanggung jawab diambil. Di luar, kabar itu menyebar cepat. Gang kembali ramai oleh bisik-bisik, tapi nadanya berubah. Tidak lagi sekadar curiga, melainkan campuran kaget dan penyesalan. Banyak yang teringat kebaikan kecil yang pernah diterima. Banyak pula yang menyadari betapa rapuhnya batas antara keseharian dan tragedi. Jejak itu akhirnya terlihat jelas. Bukan karena satu bukti besar, melainkan karena serangkaian hal kecil yang tak bisa disembunyikan selamanya. Disitulah klimaks penyelidikan berakhir. Bukan dengan sorak, melainkan dengan sunyi yang berat, menunggu bab terakhir dari konsekuensi yang harus dijalani semua pihak. Beberapa minggu setelah kasus itu ditutup, gang sempit di Jakarta Timur terasa berbeda. Bukan karena bentuknya berubah, melainkan karena bunyinya berkurang. Tidak ada lagi kepulan asap sate di sore hari. Tidak ada lagi bangku kayu yang disusun mendekati tungku. Warung di ujung gang itu tertutup rapat. Spanduk lusuhnya dibiarkan menggantung tanpa makna. Malam datang lebih cepat, tanpa aroma yang dulu menjadi penanda waktu. Warga masih melewati tempat itu setiap hari. Ada yang melirik sekilas, ada yang sengaja mempercepat langkah. Sebagian memilih diam, sebagian lain berbisik pelan. Perasaan yang muncul bercampur, kaget, sedih, dan rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Banyak yang teringat bagaimana mereka pernah duduk di sana, tertawa, merasa ditolong oleh harga yang murah dan sikap yang ramah. Banyak pula yang menyadari mereka pernah melihat tanda-tanda kecil, lalu memilih menganggapnya biasa. Gang itu tidak sepi sepenuhnya. Anak-anak masih bermain di siang hari, motor masih lalu lalang, namun kehangatan yang dulu menyatukan orang-orang kini menyisahkan jarak. Setiap orang seperti memikul pertanyaan masing-masing. Apakah ada yang bisa dilakukan lebih awal? Apakah diam adalah pilihan yang paling aman atau justru yang paling mudah? Di kantor polisi, berkas perkara dinyatakan lengkap. Proses hukum berjalan sesuai aturan. Tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan. Tidak ada lagi pertanyaan yang harus dijawab. Bagi aparat, kasus itu telah selesai secara administratif. Namun mereka tahu dampaknya tidak berhenti di meja kerja. Setiap kasus membawa sisa pada keluarga korban, pada pelaku, dan pada lingkungan yang ikut terlibat, meski hanya sebagai saksi kehidupan sehari-hari. Keluarga korban mencoba melanjutkan hidup dengan cara mereka sendiri. Tidak ada yang benar-benar pulih dengan cepat.
Kehilangan meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Di sisi lain, keluarga pelaku menghadapi stigma dan kesunyian. Mereka menutup pintu lebih sering, menghindari tatapan yang tak lagi netral. Hidup berlanjut, tapi dengan beban yang berbeda. Warga gang mulai membangun rutinitas baru. Mereka mencari tempat makan lain, menyesuaikan kebiasaan. Namun setiap kali melewati ujung gang, ingatan itu muncul kembali. Tentang bagaimana kemiskinan, tekanan, dan pilihan-pilihan kecil bisa saling bertaut hingga melahirkan sesuatu yang tak pernah diinginkan siapapun. Kasus itu menjadi pelajaran yang tak tertulis, bahwa hidup di batas kemampuan sering memaksa orang berjalan di garis tipis, bahwa empati tanpa kepedulian bisa berubah menjadi pembiaran, dan bahwa hukum, sekeras apapun, tetap datang sebagai penanda batas, bukan untuk membenarkan, melainkan untuk menghentikan. Di malam hari, gang itu kini lebih sunyi. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Tidak ada lagi kerumunan di ujung jalan. Hanya langkah-langkah kecil yang pulang ke rumah membawa cerita masing-masing. Warung itu mungkin telah tutup selamanya, tetapi pertanyaannya tetap tinggal. Sampai di mana manusia boleh bertahan sebelum melampaui batas yang tak seharusnya dilewati? Cerita ini berakhir di gang yang sama, dengan wajah yang sama, namun dengan kesadaran yang berbeda, bahwa kemiskinan adalah masalah bersama, pilihan selalu punya konsekuensi, dan kejahatan dalam bentuk apapun tetap bukan jawaban. Gang itu kembali hidup perlahan, tetapi tak lagi polos. Ia menyimpan ingatan sebagai pengingat sunyi tentang batas yang harus dijaga. Gang itu hari ini terlihat biasa. Tak ada garis polisi, tak ada kerumunan, tak ada asap sate yang dulu jadi penanda malam. Tapi justru disitulah ceritanya tinggal. Di ruang yang tampak normal, namun pernah menyimpan pilihan-pilihan paling sulit dalam hidup seseorang. Kasus ini telah ditutup. Secara hukum, semuanya selesai. Tapi bagi mereka yang pernah lewat, pernah duduk, pernah menikmati, cerita ini tak berhenti di berkas perkara. Ia berubah menjadi pertanyaan. Sejauh apa tekanan hidup bisa mengubah manusia? Dan kapan diam justru ikut mengambil peran? Cerita ini bukan tentang satu pelaku, bukan pula tentang satu korban. Ini tentang lingkungan, tentang ekonomi yang menekan, tentang pilihan-pilihan kecil yang dibiarkan menumpuk hingga akhirnya meledak. Tidak ada yang dibenarkan, tidak ada yang dimuliakan. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa kejahatan sering lahir bukan dari niat besar, tapi dari batas yang pelan-pelan dilampaui. Jika kamu pernah berada di gang seperti ini, ingatlah, tragedi jarang datang dengan tanda. Ia tumbuh di tempat yang terasa paling biasa. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa berpikir, jangan lupa peduli, dan yang terpenting, jangan biarkan tekanan hidup membuat kita lupa batas sebagai manusia.